Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Ayaka Ramadhani dari kelas S1 Akuntansi C dengan NIM 17066624149. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, pertama, bagaimana cara membuat workbook baru dan bagaimana cara menyimpannya dengan format tertentu. Cara membuat workbook baru, pertama kita tinggal klik blank workbook yang ada di sini. Kemudian nanti workbook baru akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara menyimpannya dengan format tertentu? Kita klik dulu. Nah, pertama kita klik bagian file yang ada di ujung kiri atas. Kemudian kita klik save as. Kemudian kita bisa pilih format penyimpanannya dengan mengklik bagian yang ini. Nah, di sini ada sangat banyak pilihan format bagaimana cara kita menyimpan filenya nanti. Misalnya, saya ingin menggunakan format XLSX atau Excel Workbook. Atau misalnya saya ingin menggunakan format CSV. Mana nih format CSV? Nah, ini. Nah, jangan lupa filenya diberi nama terlebih dahulu sebelum disimpan. Kemudian tinggal kita save saja. Nanti format penyimpanannya akan langsung berbentuk sesuai dengan keinginan format file kalian. Nah, berikutnya bagaimana cara menggunakan fungsi sum, average, maksimum, dan minimum. Pertama, kita akan mulai dengan bagaimana cara menggunakan fungsi sum. Nah, cara menggunakan fungsi sum atau total yaitu di kolom yang kita ingin letakkan jumlah totalnya atau jumlah sumnya, kita pilih, kemudian kita masukkan rumus yaitu sama dengan sum buka kurung. Nah, ini kolomnya yang ingin kita sum atau ingin kita total, kita pilih dari sini ke data yang ingin kita total. Semua data yang ingin kita total kita pilih, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini merupakan jumlah sum dari data-data yang ada di sini atau jumlah total dari data-data yang ada di sini. Kemudian bagaimana untuk average? Untuk average, kita tinggal mengganti rumusnya saja, yaitu tinggal kita masukkan sama dengan average buka kurung, kita pilih data yang paling atas ke yang paling bawah atau data mana saja yang ingin kita average atau ingin kita cari rata-ratanya, kemudian kita kurung tutup, kemudian enter. Nah, jadi 72,875 ini adalah average atau rata-rata dari semua data ini, seluruh data ini. Nah, berikutnya bagaimana cara melihat mana sih nilai terbesar dari suatu data yang ada. Caranya juga mudah. Pertama, kita tinggal masukkan rumus yaitu sama dengan max buka kurung data yang paling atas, kemudian di titik 2 data yang paling bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ini menunjukkan nilai maksimum atau nilai terbesar yang ada di data tersebut. Kemudian untuk mencari minimum sama seperti maksimum, tetapi rumusnya saja yang berbeda, yaitu sama dengan min buka kurung data yang paling atas, titik 2 data yang paling bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ini menunjukkan nilai minimum atau nilai terkecil yang ada di data. Nah, berikutnya bagaimana cara menggunakan fitur sort and filter dalam Microsoft Excel. Nah, untuk menggunakan fitur sort, kita bisa pertama kita pilih atau kita blok data-data yang ingin kita sort atau ingin kita urutkan. Kita blok, kemudian kita klik sort and filter, kemudian kita pilih kita ingin mengurutkannya tuh dari angka yang terkecil ke yang terbesar atau dari angka yang terbesar ke yang terkecil. Misalnya saya ingin mengurutkan dari angka yang terkecil ke yang terbesar.
Nah, secara otomatis dia akan mengurutkan angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Fitur sort ini juga bisa digunakan untuk mengurutkan abjad. Sama seperti tadi, tinggal kita bold, tinggal kita block, kemudian kita pilih sort and filter, kemudian di sini pilihannya ada sort A to Z atau urutan dari A ke Z atau dari Z ke A. Misalnya saya pilih dari A ke Z, maka dia akan langsung berurutan nih, Adi, Bobby, Dedi, dan seterusnya. Kalau misalnya saya ingin menggunakan sort Z to A atau urutan dari Z ke A, nah dia akan berubah langsung dari Z ke W ke R dan seterusnya. Nah, untuk berikutnya yaitu penggunaan fitur filter. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita pilih dulu apa yang ingin kita filter. Misalnya di sini saya ingin memfilter kolom bulan. Kita tinggal pilih kolom bulan, kemudian kita beralih ke sort and filter, kemudian kita klik filter. Nah, nanti akan muncul tanda panah ke bawah seperti ini, semua kategori judulnya. Tapi kita fokuskan ke yang bulan saja. Kita tinggal klik, kemudian untuk filternya, kita bisa filter misalnya saya ingin melihat data yang ada di bulan Juni saja deh. Tinggal kita oke, kemudian langsung muncul data-data yang ada di bulan Juni saja. Nah, berikutnya bagaimana cara membuat pivot table di Excel untuk menganalisis dan merangkum data secara otomatis. Nah, untuk membuat pivot table itu caranya juga mudah. Pertama, kita tinggal memblok semua data yang ada di Excel kita yang ingin kita masukkan ke pivot table. Jadi tinggal kita blok saja semuanya. Kemudian kita masuk ke bagian insert, kita klik insert. Kemudian kita klik pivot table. Jangan klik yang panah ini tapi langsung yang atasnya saja. Nah, nanti pivot table-nya akan muncul seperti ini. Kita tinggal oke. Nah, nanti ini akan diarahkan ke sheet lain atau ke lembaran lain. Bagaimana cara menampilkan total pendapatan per bulan? Kita tinggal menarik bagian bulan ini, kita tarik ke kolom rows. Kemudian kita kan tadi ingin melihat total pendapatan per bulan. Nah, kita tarik kolom total ini ke values. Nah, ini muncul total pendapatan di setiap bulannya. Misalnya di bulan Januari totalnya sekian, Februari sekian, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin melihat atau ingin menampilkan total pendapatan per dokter per bulannya? Caranya juga mudah sekali. Kita tinggal masukkan nama dokternya, tadi itu ada di kolom keterangan, nama dokter. Kemudian kita seret, kita tarik ke bagian rows. Kemudian kita pindahkan untuk melihat datanya agar lebih mudah. Sebenarnya ini sudah jadi ya guys datanya. Tapi jika ingin melihat datanya lebih mudah lagi, kita bisa pindahkan kolom bulannya ke bagian kolom. Nah, di sini tabelnya akan lebih mudah untuk dibaca. Jadi di sini ada Dr. Ahmad di bulan Januari total pendapatannya segini, di bulan Februari segini, di bulan Maret sekian, April, Mei, dan seterusnya. Dan ada juga data yang menunjukkan grand total atau total seluruh datanya. Begitu juga dengan total pendapatan per bulannya Dr. Afandi dan dokter-dokter lainnya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin menampilkan total pendapatan per penjamin per bulan? Caranya juga mudah. Kita tinggal mengubah di kolom rows ini, yang keterangan ini kita ubah. Jadi kita kembalikan dia. Kemudian kita kan ingin melihat pendapatan per penjamin per bulan ya. Kita tinggal seret bagian penjaminnya ke rows. Nah, kemudian di sini sudah muncul langsung. Nah, misalnya nih, yang penjaminnya Ardi Medika di bulan Januari total pendapatannya sekian, Februari dan bulan seterusnya. Kemudian di sini juga ada grand totalnya atau total dari seluruh pendapatannya di bulan-bulan tersebut milik penjamin Armedika. Terus
Kalau yang alo dokter, pendapatan di bulan Januari sekian, Februari sekian, dan seterusnya. Dan ini juga berlaku untuk ke penjamin-penjamin lainnya. Seperti itu. Oke, sekian saja video tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.